Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian. Ya. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa. Ya. Al-ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir, mohon maaf, itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi masih ngeluh. Takut orang lain minjem sama dia. Ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin, nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh. Ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu, illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha, segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah. Ya. Siapa yang himmahnya visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan urusannya dipermudah, pikirannya pun jadi ringan. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini angan-angan, kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kalbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Nah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya, ya seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali itu ya. Nah, terserah dia mau ngapain. Nah, ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental. Ya, cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu apa lafaz berikutnya? Ya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya. Maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak ini kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur, nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah yang mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah.
di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba berarti di situ, anak gadis nih jangan langsung disuruh pakai jilbab, ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab, nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu ya. Kalau dia nggak pakai, itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan, kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakein mulu, ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik, anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada, agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana ya. Baik. Setelah ini riwayat-riwayatnya kurang sahih, ada satu yang bisa dipakai. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah awal pokok dari semua kesalahan. Gitu. Kenapa ada orang di dunia ini ria? Ria itu pengen dipuji nggak? Pengen dipuji itu duniawi nggak? Duniawi juga. Rusak nggak amalnya? Allah sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat ya. Baik, bab tsamin.